Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Para pemirsa, muslimin, muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 148 dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada hamba-hambanya agar selalu melakukan fastabiqul khairat, musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblat yang mereka menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, maka Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hasad atau iri hati yang tercela, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan ada dua jenis hasad. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Ada yang namanya hasad hakiki, yaitu iri hati yang berarti keinginan untuk memiliki satu kenikmatan yang disertai dengan keinginan agar kenikmatan itu lenyap dan hilang dari orang lain. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, dan termasuk dosa. Dan hasad seperti ini yang menghalangi seseorang untuk merasakan sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Ada yang namanya hasad majazi, atau ulama mengistilahkan ghibthah. Keinginan untuk mendapatkan satu karunia, kenikmatan, tapi tidak disertai dengan harapan dan keinginan untuk melenyapkannya dari orang lain. Kenapa? Karena ini adalah fitrah manusia yang memang punya kecenderungan senang kepada harta, senang kepada anak, keturunan, senang pada jabatan. Nah, misalnya seseorang ingin memiliki kendaraan, memiliki rumah yang bagus, ya, ingin karirnya naik, jabatannya meningkat, ya, dan dia bisa hidup layak. Nah, ini dibolehkan dengan catatan tidak boleh mengharapkan hilangnya kenikmatan itu dari orang lain. Yang kedua, tidak boleh dilandasi atas dasar sifat tamak, rakus terhadap dunia. Dan berikutnya, hendaklah dia niatkan agar apa yang dia inginkan itu menjadi sarana, menjadi wasilah, agar dia bisa melakukan kebaikan dan amal soleh lebih banyak lagi. Dia lebih giat, lebih tekun, lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini hasad yang dibolehkan. Bahkan ada jenis hasad yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun."
dan untuk mendapatkan kenikmatan surga itu, maka hendaklah mereka berlomba-lomba. Ya. Itu dianjurkan karena ini dalam kebaikan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh ada hasad, dengki, iri hati kecuali dalam dua hal saja. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, lalu dia memanfaatkan, menghabiskannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebenaran. Ya. Kita melihat orang kaya, Masya Allah, itu begitu dermawan, rajin membantu orang lain, membantu kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan Islam, memberdayakan kaum duafa, fakir miskin, ya, meringankan beban orang-orang yang susah. Itu ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia rutin berinfak setiap hari, bahkan orang itu tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak memiliki harta yang banyak, tetapi begitu dermawan gitu. Kita harus iri orang-orang yang seperti ini. Ada orang yang miskin, ya, tetapi dia bisa menabung untuk bisa naik haji karena dia punya niat dan tekad yang kuat. Kita harus iri. Sedangkan ada orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah SWT, tetapi tidak punya keinginan yang kuat. Rezeki inilah bentuk hasad yang terpuji. Ya, subhanallah. Kemudian kata Nabi, wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita dianjurkan iri pada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah atau ilmu secara umum. Fahuwa yaqdi biha, dia amalkan ilmunya itu. Kalau dia pejabat, maka dia terapkan ilmunya, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia terapkan ilmu yang dia miliki dalam keluarganya sehingga menjadi keluarga yang islami. Ya, ada ulama, alim, ustadz yang diberikan Allah ilmu, dia menjadi teladan dalam masyarakat, dia selalu terdepan dalam kebaikan. Pada saat yang sama dia juga rajin dan tekun mengajarkan ilmunya yang bermanfaat kepada orang lain dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Kita patut iri kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT ilmu pengetahuan, lalu kemudian dia manfaatkan ilmunya itu untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan keluarganya, dan tentu juga untuk kebaikan dirinya, dunia dan akhiratnya. Dalam riwayat lain, dia juga disebutkan, rajulun atahu Allahul Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Orang yang diberikan oleh Allah SWT kemampuan menghafal dan membaca Al-Quran, lalu dia membaca, mengamalkannya sepanjang siang dan malam. Di bulan Ramadan ini misalnya, kita patut iri kepada orang yang begitu tekun membaca Quran, padahal dia juga orang yang sangat sibuk. Ya, bagi kadar-kadar hidayatullah ditargetkan minimal 3 juz setiap hari. Dalam keadaan sibuk sekalipun harus diupayakan. Dan kita harus iri kalau ada teman kita sudah 3 juz, sudah 4 juz dalam sehari, ya, sementara kita belum tercapai target. Maka hasad, iri hati seperti ini juga patut untuk ada dalam diri kita. Ketika kita dalam keadaan sehat, umur masih muda, kita melihat ada orang tua yang juga sudah sakit-sakitan tetapi rajin bangun malam, qiyamul lail, ya, maka kita patut iri, tidak boleh kalah. Inilah yang namanya tanafus atau musabaqah
fil khairat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk memiliki sifat-sifat terpuji tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.